nama Caimin memang disebut di persidangan oleh salah satu saksi pernah menerima uang 40 miliar. Itu aja kemarin itu sih saya kaget tuh. Saya lihat di foto pertemuan. Loh, kok masih gambar Gus Dur sih dipajang? Itu aja, itu baru banget kan. Belum lagi kalau udah menjelang pemilu dan lain sebagainya. Kalau menurut Caimin itu nggak salah, ya udah itu urusan dia dengan yang maha kuasa dan dengan ini dari masyarakat. Ada review ini bacain enggak yang Mbak Yeni dulu. Bukan, awalnya bukan ini. Enggak, ya udah. Bukan. Ini dulu. Awalnya Mbak, ini kan lagi agak tegang nih. Iya. Ini masuk hal profan nih. Kita potong jadi 2 durasi. Ini yang kedua nih. Hal profan ini kan. Kayaknya yang muncul dulu yang profan ini. Iya pasti. Kita bicara dengan Yeni Wahid hal-hal profan politik ya kan. Setelah bicara hal-hal yang sakral dan ini paradigmatik. Gimana? Royal ini, gua agak sentimental soal ini. Yeni itu bukan PKB, bikin partai sendiri aja gagal lolos. Beberapa kali pemilu nyerang PKB nggak ngaruh. PKB malah naik terus suaranya, jadi ngapain ikut-ikut ngatur PKB? Hidupin aja partaimu yang gagal itu. PKB sudah aman nyaman kok gitu. Nah yang kedua, coba Div. Divio. Hahaha, inggih Cak. Ini pasti nggak hahaha nih. Tapi nggak usah baper toh Cak. Dan memang benar, saya bukan PKB. Bukan PKB Caimin. Bukan PKB Caimin. Saya kan PKB Gus Dur. Caimin juga belum tentu loh bisa bikin partai sendiri, kan bisanya ngambil partai punya orang lain. Peace Cak. Dan ini nggak peace nih sebenarnya. It really means not peace, bos. Ada yang dua yang nggak really mean ya. Hahaha dan peace. Hanya begini. What's going on? Ini kenapa perang terbuka ini? Kalau di belakang kita udah tahu kan gitu kan. Iya. Kenapa muncul lagi? Sebenarnya ini awalnya tuh dari komentar Caimin terhadap Gus Yahya. Ketum PBNU sekarang. Jadi beberapa waktu yang lalu kan Caimin buat pernyataan yang menurut saya melecehkan Ketum PBNU. Bukan cuma saya ya, banyak orang NU yang gelisah gitu. Dia nanti ada tuh, nanti diselipin sendiri ya di ininya. Intinya melecehkan lah gitu. Jadi ketika saya ditanya wartawan, yang mana tuh pernyataannya? kurang lebih aja. Yang bilang gini, ya stakuf tuh nggak ada pengaruhnya apa-apa di bawah, kira-kira gitu. Kita tetap segini kok, tetap kuat gitu ya. Kurang lebih begitulah ya. Cuma kok kayaknya apapun Gus Yahya ini kan ya ketua umum PBNU, Gus Yahya atau Kiai atau Gus lah minimal gitu, atau Mas atau apa, nggak sopan lah menurut saya gitu. Dan itu orang juga banyak yang ya kalau di WA grup kan beredar gitu, nah menyayangkan. Jadi ketika saya ditanya wartawan saya jawab, ketua umum PKB seharusnya jangan membuat pernyataan yang seperti itu terhadap ketum PBNU, karena membuat konstituen NU yang di PKB jadi gelisah. Kan gitu. Nah itulah yang dikomentarin. Gak usah ngurusin PKB kata dia. Lu kan bukan itu bukannya PKB. Soal capres Mbak? Nah kemudian juga ditanya soal capres-capres. Di kesempatan yang sama itu semua. Kesempatan yang sama semuanya itu. Jadi kesempatan yang sama ketika saya pidato. Saya ngisi di IPDN waktu itu. Jadi sama wartawan biasalah, wartawan habis nanya soal khilafatul muslimin, jadi khilafatul muhaimin. Terus khilafah juga karena 18 tahun berkuasa, tidak pernah ada yang bukan demokrasi. Tapi kan ada pemilihan dari bawah. Oh, pemilihan rekayasa. Ya boleh lah. Jangan dipotong-potong Dit, itu soundbite itu Dit. Pemilihan rekayasa itu. Nah, emang jadi, iya Mbak, pemilihan rekayasa ya. Iyalah. Kemarin kan ada rencana cerita KLB juga kan, dan gagal juga sih, nggak berlanjut gitu misalnya. Yang mana? Yang kemarin sempat heboh juga kan, Caimin mau di KLB kan. Boleh? Dan akhirnya hilang juga, nggak tahu dan siapa. Akhirnya isu itu redup setelah ada foto bersama dengan salam komando bersama Gus Yakut misalnya. Tapi selalu itu begitu. Apa sekarang relasinya seperti apa sih Mbak antara NU dengan PKB sendiri? Ya kalau kalau dilihat dari pernyataan-pernyataan di ruang publik kan memang ada ketegangan.
Ya dilihat aja sendiri. Tapi nanti kok topik sendiri lah. Kalian mau wawancara Gus Yakut lah. Iya, Kenapa iya, di iya, iya. FB-nya kok juga suka agak keras ke Caimin itu kan gitu. Jadi silakan aja. Meskipun Gus Yakut ini PKB juga ya. Ya kan itu next. Gus Yakut ini PKB siapa Mbak? Nah Gus itu harus Dur tanya apa? ke Gus Yakut. Terus. Nah jadi gitu. Jadi ya itu tahu sih di Twitter digituin. Nah nggak Oh usah ini ngurus-ngurus komentarnya Mbak Yeni di media tiba-tiba di Twitter out of nowhere Caimin ngomong gitu. ngomong begitu gitu. Ya udah ya. Emang- Saya lagi hari itu lagi agak happy ya itu terus kemudian saya jawab aja di Twitter. Emang juga. Mbak Yeni berusaha mau ngikut-ngikut ngatur PKB lagi? Kan nih Caimin bilang, nih kita bahas satu-satu aja ya Ri ya. PKB malah naik terus, jadi gini, Yeni itu bukan PKB, Jadi, bikin partai sendiri aja nggak lolos, beberapa kali nyerang PKB nggak ngaruh, sampai situ dulu. Jadi gini, ketika dulu Gus Dur disingkirkan oleh Caimin dari PKB ya lewat Muktamar Ancol. Nah setelah itu pemilu berikutnya suara PKB turun drastis. Dari Jadi berapa kalau ke berapa dibilang, tuh waktu itu Mbak? waktu itu turun 70%. Ada datanya kok. Nanti Ya, bisa ya, dilihat ya. nanti. Apa namanya? Ada datanya. 70 belum saya lupa ininya ya. Luar biasa. Dan ini kemudian ya. di situ kan kemudian kita mengalihkan suara ke Gerindra. Waktu itu ini 2009. Dengan endorsement Gus Dur. Dengan endorsement Gus Dur. Nah, jadi apa namanya? Di situ sudah terlihat. Nah, bahwa PKB ada dampaknya ketika Gus Dur disingkirkan. Yang buat kita semua Gus Dur ada merayap, dampaknya untuk suara PKB lah. pasti. Kalau yang ini nggak ada dampak, yang ini mah nggak ada. Kita nih siapa sih? Jadi bener Gitu. juga, nggak salah juga. Jadi nggak ada dampak. Nggak ada dampak. Tapi Gus Dur ada dampak. Karena itulah kami keberatan. Kalau ada pemutarbalikan fakta sekarang ini, kenapa? Gus Durnya sudah disingkirkan, fotonya masih dipakai jualan politik. Ya ini nggak etis dong, nggak bermoral dong. Ini yang kami protes sampai sekarang. Terakhir Caimin ketemu sama Pak Prabowo di situ, fotonya Gus Dur gede banget di belakangnya. Ini kan dan orang mencoba mengaburkan fakta bahwa seolah-olah nggak pernah ada kejadian itu, bahwa tidak pernah Gus Dur disingkirkan dari PKB, tidak pernah Gus Dur diganti. Nah itu yang kita mau luruskan. Dalam satu Orang wawancara- lupa sejarah itu. dalam satu wawancara dengan rekan kita sama jurnalis, Caimin bilang, saya itu dulu sama Gus Dur berusaha untuk menyingkirkan anasir-anasir yang mengganggu PKB. Kata Caimin pada Oh waktu iya, itu. termasuk Gus Dur ya disingkirkan jadinya. Nah, itu Hebat kalau gitu. Gimana sih Efeknya Mbak? luar biasa. Iya, Ya, story gimana? Siapa yang benar, siapa yang salah dan kalau saya, ya saya fakta aja. Faktanya Gus Dur disingkirkan nggak dari PKB? Faktanya Muktamar Ancol ganti Gus Dur nggak? Ganti kan? Ya udah. Kalau menurut Caimin itu nggak salah, ya udah itu urusan dia dengan yang maha kuasa dan dengan ini dari masyarakat. Kalau masyarakat kita melihat bahwa itu bukan suatu yang salah, ya silakan aja gitu. Tapi saya sih banyak mendapatkan ini dari dari komentar-komentar dari banyak orang yang dulu simpatisan PKB udah nggak bisa nyoblos PKB karena cara memperlakukan Gus Durnya seperti itu. Oke. Nah jadi silakan Caimin mau jadi ketua PKB sampai ila yaumil kiamah gitu, sampai hari kiamat, silahkan. Tapi jangan pakai figur Gus Dur lagi. Jangan sejarah itu kalian hapus. Gitu. Silakan aja. Kalau misalnya kemudian masih terus dipilih terus gitu dan mau membangun terah, katanya kan ini PKB bukan saatnya ini soal terah. Iya, memang enggak. Ya, nggak usah lah terah Gus Dur, kan sekarang terah Muhaimin yang berkuasa semuanya gitu. Jadi silakan aja. Cuma keberatan kita adalah apapun Gus Dur ini founding fathers-nya PKB. Ya, janganlah perlakukan seperti itu. Kalau minjem ininya Bung Karno kan jas merah, jangan lupa sejarah. Ini sejarahnya mau dipelintir-pelintir. Ya kita luruskan. Kalau ditanya saya punya agenda apa, nggak ada. Saya hanya ingin agenda saya meluruskan sejarah PKB yang sekarang seolah-olah dikaburkan, bahwa nggak ada masalah dengan Gus Dur. Ada masalah besar, sampai sekarang nggak selesai. Nah itu aja. Jadi berusaha dikaburkan bahwa tidak ada masalah apa-apa, Gus Dur masih tetap nyawanya PKB gitu. Iya, Yang gini kemudian iya. Banyak orang yang nggak ngerti, apalagi anak-anak milenial kan nggak ngerti.
Gitu. Seberapa- Banyak yang datang ke saya terus bilang, Mbak, saya juga di PKB loh. Oh iya, tapi kebetulan saya nggak di PKB lagi. Loh kok gitu. Oh, Banyak. oke. Begitu saya jelasin kaget. Seberapa masih dijual sih Pak Gus Dur dalam PKB-an ini sampai Ya, saat ini? coba Karena aja masih lihat. identik memang sebenarnya. Ya coba secara- aja kemarin itu sih saya kaget tuh. Saya lihat di foto pertemuan. Loh, kok masih gambar Gus Dur sih dipajang? Itu aja, itu baru banget kan. Belum lagi kalau udah menjelang pemilu dan lain sebagainya. Iya. Tapi bahwa hatinya pengurus-pengurus cabang ada di Gus Dur, iya. Hatinya rata-rata pengurus cabang PKB ada di Gus Dur, iya, saya tahu itu. Iya. Makanya saya nggak ada masalah dengan DPC, saya nggak masalah. Yang saya masalah cuma sama ketua umumnya. Tuh, itu jelas. Dan harus jelas. banyak juga sebenarnya kan murid-murid dan anak didiknya Gus Dur yang setelah pasca Gus Dur wafat kembali lagi ke PKB gitu kan Mbak, untuk bangun partai, masuk dan menjadi struktur. Karena hanya itu yang ada. Nah itu Mbak ini melihatnya gimana Mbak? Orang nyari ekstensi politik dengan cara macam-macam, ya dengan cara masing-masing gitu ya. Ya silahkan aja, itu pilihan hati masing-masing. Tapi banyak Oke. juga yang kemudian lebih memilih untuk di luar. Ada yang di Nasdem, ada yang di Golkar, ada yang di Gerindra, ada yang di mana-mana. Oke. Gitu. Nah kalau Mbak ini tadi katakan bahwa setelah Gus Dur disingkirkan, kemudian Gus Dur vis-a-vis dengan Caimin, suara partai kemudian terjun bebas. Faktanya kan PKB juga mulai rebound lagi gitu Mbak. Nah itu terlepas dari Ya itu gitu. karena saya pernah baca survei gitu ya, orang kalau sudah memilih lebih dari 3 kali, kemudian dia merasa tetap ada keterikatan dengan partai itu. Nah banyak orang NU yang merasa terikat dengan PKB walaupun nangis melihat cara PKB memperlakukan Gus Dur. Nah di sini ini, tapi menurut saya ini ada satu pelajaran yang harus jadi pelajaran buat kita. PKB sendiri suaranya aman. Suara aman karena dia satu-satunya partai yang memang pada saat ini yang dibidani oleh para kiai NU, termasuk dalamnya Gus Dur. Kan itu yang kerap digaungkan. Sehingga masih ada rasa sentimental itu dari banyak orang. Sehingga mungkin masih nyoblosnya PKB. Nggak ada pilihan lain Mbak? Ada nggak? Tetapi banyak juga orang-orang NU yang di Golkar, Nusron misalnya, di PDI, Zuhairi Misrawi, banyak lah macam-macam ya. Gus Di Coy di Gerindra Nasdem suami ya. saya Iya, Gus dulu, ya. tapi udah nggak di Gerindra sekarang. Kan macam-macam banyak lah. Gus Coy di Nasdem gitu misalnya. Nah, artinya banyak ruang sebetulnya. Dan pemilih kita juga lebih bijak gitu ya. Mungkin yang udah agak susah gitu ya milih berada di partai lain karena memang mau tetap sejalan dengan Gus Dur, nggak tega ninggalin Gus Dur sampai akhir hayat gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat perolehan partai ini apakah akan kemudian sama dengan perolehan untuk Caimin sendiri? Nah, itu yang jadi pertanyaan kan. Kira-kira akan sama nggak? Nah, menurut saya enggak. Kenapa? Ya, elektabilitas Caimin sampai sekarang dari hasil survei nggak pernah ngangkat. Itu fakta, bukan saya loh. Ini yang bikin surveinya lembaga-lembaga kredibel. Kalau saya yang bikin ya boleh dipertanyakan, kan bukan saya. Artinya apa? Begini, ini pelajaran buat semua orang yang punya aspirasi politik. Yaitu apa? Kamu boleh nguasain legal formal. Kamu boleh punya uang banyak. Kamu boleh punya segala macam itu. Tapi begitu kamu dianggap tidak punya moralitas, masyarakat nggak mau. Masyarakat nggak mau. Dan disitulah saya bersyukur. Karena artinya masyarakat itu masih punya wisdom, masih punya kebijaksanaan. Kalau ada sesuatu yang nggak pas, mereka tahu kok. Nah boleh Caimin mengatakan 13 juta PKB, iya. Ya apapun di rumah politik Gus Dur. Saya sendiri juga punya rasa sentimental terhadap rumah politik itu. Ya, tapi apakah kemudian ketua umumnya akan otomatis punya elektabilitas? Hasilnya tidak. Dan itu agak tragis menurut saya. Tapi itulah pelajaran politik yang harus kita pegang. Semua politisi di Indonesia sudah seharusnya memang berdasarkan kepada moralitas. Etik dan moral ternyata masih penting dalam politik di Indonesia. Jadi kalau secara legal formal PKB dikuasain, Gus Dur disingkirkan, Gus Dur kalah secara legal formal, ya memang kalah kita. Ya. Tapi secara moral, secara etika nggak bisa tergantikan. Itu sih pelajaran buat saya. Gitu. Tapi yang Mbak Yeni maksud memang Caimin. Kemudian akhirnya memantik reaksi yang begitu keras dari Caimin Yang mana? secara terbuka. Yang tadi
yang kan ini kan hasil dari reaksi dari komentar Mbak Yeni yang soal elektabilitas apa Ya ini segala. nanggepin pertanyaan wartawan tadi, makanya waktu itu saya bercanda kan sama wartawan. Ya baru jadi Saya emang nyindir Caimin waktu jadi itu. waktu itu baru cerita soal pertanyaan soal khilafatul muslimin beralih ke khilafatul muhaimin gitu. Iya. Mbak, tapi coba dijawab juga nih soal partai. Mbak ini kan juga berusaha membuat partai lagi kan setelah kalah legal formal. Iya. Berusaha dengan Ibu Ker waktu itu kan bikin partai juga sama Mas Waedi Dijawab segala sama macam. Inayah udah. Apa? Dananya cuma cukup buat tingkat camat. Nggak punya duit kita. Iya. Ya kalau nggak punya duit susah lah bikin partai. Itu sudah realita di Indonesia. Karena harus melakukan konsolidasi, mobilisasi ke seluruh provinsi, harus turun, harus sampai ke pelosok-pelosok, syaratnya juga berat sekali. Ya kenyataan emang nggak punya duit, ya sudah. Lebih banyak ACT itu kayak. Iya, makanya salah harusnya. Partai minta dana. Nggak, tapi kan banyak juga orang terutama orang-orangnya Caimin bilang, ini artinya Gus Dur dan Yeni ini nggak laku dong secara politik, mau bikin partai aja. Ya, ibaratnya threshold Ya, masuk memang uang kami persyaratan. nggak sebesar uang Caimin kali. Memang iya. Kita kan nggak pernah disebut di fakta persidangan terima 40 miliar. Jadi gimana? Ya udah. Ya. Lu sih mancing-mancing. Iya. Keluar deh semuanya. Udah ngopi dulu deh. Ngopi dulu. Gitu. Tapi Artinya emang memang Mbak kalau mau bikin partai, apapun logistik politik itu penting. Ini kenyataan juga realita di Indonesia. Karena logistik aja atau karena ada faktor lain yang membuat Yeni dan klan Gus Dur tidak bisa membangun partai sebesar PKB? Ya ada banyak faktor. Salah satu logistik. Kalau duit kan masa Mbak Yeni nggak bisa nyariin panjat tebing aja bisa kan? Ini mah beda. Panjat tebing makannya kan protein ini lebih mahal bos daripada makan. Tapi kan sport science ya kan ada ukurannya. Berapa ratus miliar dong, beda lah. Cerita dulu Mbak. Memang kita diganggu juga. Siapa Berkat siapa yang bekerja sama dengan orang yang paling berkepentingan kita untuk gagal. Berkas kita tahu-tahu hilang. Kita tidak diverifikasi oleh KPU daerah, tahu-tahu dibilang nggak lolos. Orangnya datang juga nggak untuk ngecek, tahu-tahu dibilang nggak lolos di daerah itu. Persyaratan bikin partai itu nggak gampang. Kalau satu daerah saja gagal, bisa menggagalkan seluruh provinsi. Gitu. Nah, disabotase 5 daerah aja selesai udah. Gitu. Dan waktu itu bukan karena memang tidak ada dukungan atau tidak ada infrastruktur politik di bawah, tapi karena sabotase. Salah satunya iya menurut saya. Salah satunya itu. Karena logistik politik kan penting ya untuk sebagai pelumas politik di Indonesia. Nah ini lagi-lagi nih kita based on ini aja deh ya. Dan karena ini juga menjelaskan ya maksud Mbak Yeni, Caimin selalu menjadi bagian dari kekuasaan gitu. Ini berhubungan dengan itu juga nggak kira-kira sehingga berbagai macam langkah-langkah bisa berkelindan kepentingannya gitu. Ditempuh untuk menghalangi. Gus Dur itu orang yang kritis. Ya, jadi nggak semua penguasa akan suka dengan kritiknya Gus Dur. Gitu. Ada mungkin orang-orang yang nggak suka dan kemudian akan lebih mudah untuk bergabung bersama dengan Caimin, bantu Caimin. Kalau kita lihat motif, kalau kita lihat cara mendeduksi ini ya, mau lihat sebuah pola kriminal misalnya gitu, kan harus dilihat motifnya seperti siapa yang paling punya motif, lalu kemudian baru nanti dicari buktinya, dari situ akan kelihatan pelakunya kan gitu. Nah kalau motif kan banyak yang punya kepentingan waktu itu. Mens rea-nya ini. Mens rea. Gitu. Tapi tadi ada emang duit aku nggak sebanyak duit Caimin. Emang iya Pak. Emang maksudnya gini loh, duit ini pecah gesang dari Gus Dur ini kan masih banyak Mbak. Pecah gesang dari Gus Dur ini loh. Kita ngomong soal saya nggak nuduh loh ini. Saya hanya membacakan berita yang pernah saya baca. Nama Caimin memang disebut di persidangan oleh salah satu saksi pernah menerima uang 40 miliar. Ini fakta persidangan ada di berita, bukan saya karang-karang gitu. Itu aja yang terang benderang kelihatan. Gitu.
Yang samar-samar kita nggak tahu lah. Nah, artinya gini, artinya bahwa Berarti ada yang diketahui, makanya bilang samar. harus disamar-samarkan. Ini agak nyerempet jurang, lebih nyerempet jurang dari Inayah ini bos kalau topik ini. Nih, Iya. Mak, lagi, Jadi Mak. ya sudah gitu. Apa namanya? Saya menerima itu sebagai realita politik di Indonesia memang seperti itu. High cost. Politik Indonesia high cost, costnya tinggi banget, berbiaya tinggi sekali. Ya, artinya Caimin yang quote unquote tadi ya Disebut dalam fakta persidangan. nggak itu berkhianat sama Gus Dur lah ibaratnya Berkhianat sama gitulah, Gus Dur. bahasa singkatnya lah ya. Itu aja bisa mengumpulkan uang yang cukup banyak untuk mengkonsolidasi dan membiayai pelumas partai ini. Iya. Kenapa yang asli Gus Dur ini nggak bisa konsolidate logistik dan infrastruktur politik ini, Mbak? Beda dong. Kita kan nggak jualan ini apa namanya untuk pencalonan gubernur dan lain sebagainya. Kita nggak biasa nginjek-injek orang supaya dapat duit, kan kayak gitu. Kita Emang nggak pernah sekarang? minta setoran. Hah? Emang sekarang Saya nggak tahu itu ditanya sama fakta persidangannya dari mana itu uangnya waktu itu. Ditelusuri saja di sana gitu. Nah, sementara konstituen kita adalah banyak sekali orang-orang yang hidupnya belum sejahtera. Yang mereka berikan adalah doa, dan saya sangat berterima kasih diberi sumbangan doa itu jauh lebih barokah. Nah, ibaratnya kenapa? Masih selamat sampai sekarang. Ya, itu yang paling penting. Bukan uang. Dan kalau saya pribadi nih, tadi kan ditanya motifnya ngapain sih rame-rame bikin lagi? Murni untuk meluruskan sejarah tadi. Kenapa? Karena apapun ya, saya tuh ketemu suami saya gara-gara sudah nggak di PKB lagi. Mungkin kalau dulu di PKB nggak ketemu suami saya, kan kira-kira gitu. Jadi ya saya di sini juga merasakan ada hikmah dari kejadian-kejadian itu gitu yang saya syukuri. Oh, memang sudah harus seperti itu gitu jalannya. Tetapi bahwa faktanya Gus Dur dihianati oleh Caimin itu kan nggak, ini kan fakta sejarah kita yang anak-anak muda terutama yang mau aktif di politik harus tahu. Supaya apa? Politiknya bermoral. Efeknya kan ke sana. Kalau mereka kemudian berpikir, sudah kita sikut-sikut aja, kita gampang aja, kita cara-cara yang tidak beretika, tidak bermoral kita jalankan, nggak apa-apa. Yang penting kita dudukin partai. Kalau mereka semua mikir kayak gitu, akan jadi apa negara kita? Nah, itu sih buat saya yang paling penting di situ. Kalau Gus Dur aja digituin, apalagi rakyat. Kita kira-kira kan gampangnya gitu. Kalau ini Yeni ngapain ikut-ikut ngatur PKB? Emang berarti Caimin melihat bahwa Mbak Yeni berusaha lagi nih infiltrasi, ikut atur-atur PKB. Nih coba dulu jawab nih Mbak. Hidupin aja partaimu yang gagal itu. PKB sudah aman nyaman kok. Berarti ada. Ya Mbak Yeni dianggap ngatur, mau ngatur. Emang saya ngapain? Ya nggak tahu itu loh, ini loh. Kan saya komen ditanya wartawan aja soal surveinya Caimin seperti apa. Begitu, maksudnya kenapa jadi saya dapat respon yang begitu reaktif? Keras, iya, mungkin masih parno kali. Parno kali. Gitu. Emang pernah ada gerakan dari Mbak Emang Yeni nggak gitu? boleh? Enggak, saya ibu rumah tangga biasa. Sekarang menikmati peran seperti itu. Saya lebih banyak di luar negeri ya karena banyak kegiatan saya. Saya jadi steering committee di Paris Peace Forum, itu punya Presiden Macron misalnya. Saya anggota banyak banget ini platform-platform dunia gitu. Saya sibuk di sana ngurusin panjat tebing, ngurusin segala macam gitu kan. Ngurusin anak saya semuanya bagus. Gitu kan, terus berbisnis dan lain sebagainya. Kita aman tentram. Tapi ditanya wartawan, ya saya jawab apa adanya. Yang ngomong soal elektabilitas Caimin rendah emang cuma saya. Kan bukan saya juga. Banyak pengamat yang ngomong gitu. Kenapa yang dibully cuma gue? Kan kira-kira gitu. Terus soal Caimin memang melecehkan Gus Yahya, itu dia sendiri sudah ada di TV, wawancara di TV-nya. Salah nggak kalau saya ngingetin bahwa itu nggak boleh? Ini mewakili. Menurut saya ya, kalau dia nggak parno, justru makasih karena diingetin. Karena apapun PKB, banyak sekali orang NU yang konstituen PKB. Ini kan harus ditenangkan, jangan dibikin gelisah. Nah, kalau saya ngingetin itu, salah nggak sih? Nah, kalau buat orang yang parno, salah. Menurut saya. Karena ngerasa gelisah. Tapi kalau jiwanya tenang gitu ya,
jiwanya tidak gelisah, tidak merasa bersalah, menurut saya dia nggak akan merespon seperti itu. Jadi ini respon karena Gelisah, merasa bersalah. Caimin merasa bersalah. Kata dia. Yeni Wahid. Menurut saya begitu. Titik 2, Caimin merasa bersalah Dan gelisah. dan gelisah. Tapi Tapi bagus juga nanti Cak Imin bilang, enggak saya nggak merasa bersalah. ya saya Weh. gelisah aja katanya. Saya nggak merasa bersalah gitu kan kalau dia bilang gitu. Iya, Oh, makin jadi rame. Makin rame. Nggak, tapi gini Mbak, ini kan banyak menyingkirkan Gus Dur dengan merasa bersalah. Oh. Bagus tuh dibikin meme. gua agak ngiri. Mbak, tapi gini nih, kita mulai belak-belakan aja. Beberapa waktu terakhir itu juga sempat beberapa ada laporan investigasi jurnalistik gitu ya yang mengatakan bahwa mau ada fight back gitu, mau ada buyback dari kekuatan lama PKB. Ya maksudnya Mbak Yeni kekuatan Gus Dur yang ingin mengambil alih PKB dengan format politik yang paling kontemporer di sana, misalnya sebut saja gitu ya. Ada kan nih menteri-menterinya nih quote unquote kader-kadernya Gus Dur nih. Iya. Ada Pak Mahfud let's say, Iya. ada Jenderal Luhut. Iya. Jenderal Luhut tuh Gus Dur banget. Misalnya Gus Yakut gitu ya. Iya. Nah, itu gimana Mbak? Ada katanya upaya menuju ke sana gitu. Kata siapa? Ya enggak, ini kan baca di report-report Kalau saya tuh lebih- endusan bener nggak sih Mbak? Ada Kalau saya tuh upaya lebih untuk gelisah mengambil alih gini. lagi. Kalau saya lebih gelisah pada fakta bahwa banyak sekali kader-kader senior PKB yang bagus-bagus sekali ya. Kader senior dulu yang dampingin Gus Dur sekarang nggak bisa masuk di PKB lagi. Nggak ada tempat. Ya banyak kan, banyak banget. Nggak usah jauh-jauh, Gubernur Jawa Timur, Bu Hovifa juga dulu PKB. Pak Mahfud kurang apa, udah Menko Polhukam, nggak bisa masuk ke PKB lagi. Banyak terus yang anggota DPR akhirnya pindah ke partai-partai lain kan juga banyak gitu. Semua nggak bisa masuk lagi karena Caimin kan. Itu menurut saya ini kan kekayaan politik yang luar biasa, tapi nggak dirangkul. Harusnya bisa dipakai untuk membesarkan partai. Nggak usah ngomongin Yeni deh. Ngomongin kader-kader ini semua yang bagus-bagus semua Berarti itu. maksud Mbak Yeni bahwa di internal PKB sendiri kelompok Gus Durian yang harusnya bisa jadi penyeimbang atau jadi kekuatan kontrol itu nggak ada juga hari ini dan Nggak ada. semuanya satu arah asimetris dari Caimin. Semuanya tidak ada Gus Durian di sana, adanya Caiminan. Nggak, ya kan siapa tahu ada Gus Durian yang takiyah kan. Takiyah gitu kan. Karena belum Adanya ada Dus Durian. Dus. Bukan Dus Durian. Aduh, gua mau ketawa tapi takut. Emang nih. Kan bukan gue yang bikin memenya, kan itu yang bikin anak orang-orang sendiri juga. Iya. Mbak ini tapi ada satu yang Ngeri, mungkin ngeri. agak jarang ditanya ke Mbak Yeni nih. Saudara iparnya Mbak Yeni kan saat ini jadi salah satu elit di PKB yang punya peran sangat sentral juga gitu di partai gitu. Mas Faisal Riza. Masa? Ya nggak tahu kan ini kan tangan kanan. Ya kita lihat ada sama Caimin terus gitu di banyak kesempatan lah etis yang kita bisa Dan nilai ketua gitu. komisi kan di DPR. Iya, ketua komisi BUMN ya. Iya. Gimana Mbak? Ya makanya kita kalau ada kumpul-kumpul keluarga nggak usah ngomongin soal partai. Agak tergang gimana? Gua nggak kebayang gitu. Ya udah, Kakak gitu adek aja. nih, Kita di bawah Jawabannya gitu. bahas itu kan. Iya. Ini gimana ceritanya nih? Ya udah kita tanyain aja lah. Iya. Ya udah, jadi begitu. Kalau udah kumpul keluarga, kita ngomong soal keluarga aja. Nah kalau Caimin kan juga keluarga saya. Gimana sih? Nggak usah. Tapi nggak Kakak ngobrol. ipar, Caimin juga. Kita kan besar bersama. Caimin dulu yang bawa ke Jakarta kan Gus Dur, yang kenalkan ke tokoh-tokoh politik Gus Dur semua. Ini bukan keponakan yang jauh, yang tiba-tiba ditaruh, enggak. Ini keponakan yang dari kecil, ya dibawa. Habis dari UGM dibawa ke Jakarta, dikenalin ke tokoh-tokoh politik semua. Itu Gus Dur yang bawa. Mas Imin dan Mas Saiful, Mas Saifullah Yusuf, dititip-titipin kemana-mana. Nah, jadi itu yang membuat sakitnya tuh di sini banget gitu. Jadi ini Gus Dur bikin rumah politik, udah jadi bagus rumahnya, ponakannya dipanggil. Sini kamu tak kasih kamar yang bagus ya, gitu. Dikasih kamar yang bagus di ruang paling depan, bagus. Tapi habis itu yang bangun rumahnya diusir, tapi fotonya masih dipasang. Kan ini yang terjadi. Sakit dong.
Kecuali ini ponakan jauh yang nggak kenal, sama-sama bertarung di ini kan nggak dibawa. Kalau sekarang sering ketemu nih Mbak, abang-abang ketemu gede ini kan, abang kakak kanda. Kalau itu kan nggak apa-apa, maksudnya ini hubungannya jauh sekali, sangat emosional. Oke. Jadi kami juga, mungkin orang lihat ini emosional banget sih ini, iya emosional lah, emosional lah dalam hal ini. Lewat Mas Reza nggak pernah ada jembatan-jembatan yang coba dibangun gitu Mbak? Jembatan apa? Siratul Mustaqim. Udah sendiri-sendiri aja. Kalau udah soal politik ya urusan masing-masing. Itu. Yang penting sama, semua berlaku. Mau Mas Reza mau siapapun jangan bawa-bawa gambar Gus Dur. Titik. Lakum dinukum waliyadin. Bukan kun fayakun ya. Ini kacau ini. Lakum partaikum. Lakum partaikum. Jadi aspirasi politik ini kemana nih? Nah, ini kita mau ngomong Untuk 2024 nih, 2024 nih, Mbak. Jadi NU mengatakan Gus Yahya ini kayaknya nggak ada calon dari kader NU. Kita akan fokus untuk menjadi milik umat dan milik semua bangsa semua pihak yang dalam bertarung gitu. Ini 2024 bakal jadi penonton NU atau ya karena udah keseringan main kan ya pengen nonton juga gitu kan. Pengen main juga. Ya, pengen main juga. Udah keseringan main Pak JK NU dulu kan. Gus Dur. Dari Gus Dur. Iya, Gus Dur. Terus Pak Hamzah itu NU nggak sih, Mbak? NU. Ya, NU punya KTA semua lah ya. Iya. Nah, terus Pak Ma'ruf kan, kayak Ma'ruf sekarang ya kan juga tidak dipertanyakan lagi, pasti NU gitu. Nah, ini mau apa ya istilahnya ya? Kalau di sepak bola tuh gantung sepatu atau masih mau main nih, gimana sih Pak gitu? NU itu usianya lebih tua dari usia Republik. Sehingga dia memang aset semua. Seharusnya menjadi aset semua, bukan cuma satu partai saja. Karena banyak politisi NU yang ada di semua partai, bukan cuma di PKB. Nah, sehingga menjadi sangat bagus kalau NU kemudian bisa mengayomi semua. Itu jauh lebih proporsional dan kemudian mencerminkan juga posisi NU yang menjadi salah satu ya pemegang saham lah bersama dengan ormas-ormas lain gitu ya, pemegang saham Republik ini. Kan dari awal didirikan Republik ini tokoh-tokoh NU juga ikut berperan gitu. Nah, jadi peran itu memang apalagi dalam situasi dunia yang sangat terbelah, sangat mudah terbelah, masyarakat gampang terprovokasi dan lain sebagainya, menjadi penting kalau NU itu netral. Nah, sebelumnya walaupun ini faktanya kan memang institusi kadang suka digeret-geret juga gitu. Jadi ya agak sulit juga ya kemarin untuk ketika apalagi Kiai Ma'ruf yang maju tuh dulunya Rois Am. Jadi sebelumnya itu banyak person-person yang memang punya otoritas di tubuh NU yang kemudian bergerak sangat aktif gitu. Nah, kalau sekarang secara institusi Gus Yahya sudah mengatakan nggak akan melakukan itu. Menurut saya baik. Tapi kalau ada tokoh-tokoh NU mau maju sendiri atau mau jadi mendukung gitu, itu hak politiknya. Asal secara institusi NU tidak dilibatkan, ya bikin aja ini baru gitu. Perkara kemudian barengan di bawah, ya lain lagi. Tapi dia nggak bisa mengatasnamakan NU. Itu bedanya. Jadi struktural sekarang, NU tidak akan mengendorse secara terbuka secara lagi resmi ya? Tidak akan. Tidak seperti yang kemarin-kemarin kan ini itu agak resmi. Gus Yahya ya, tadi nanti ditanya lagi ke Gus Yahya ya. Gitu. Tapi ada anggapan juga kembali lagi. Kembali ke kita. Benar. Ada upaya pengdeimunisasi gitu di PKB sekarang gitu. Di PKB di NU gitu sekarang. Apa nih? Nih warga kultural NU wajib ber-PKB. Jadi udah kayak jadi vis-a-vis gini Mbak sekarang. Iya. Jadi kesannya vis-a-vis gitu. Ya itu kan sayang banget kan. Kasihan kan warga di bawah. Tapi memang betul Mbak. Sekarang struktur NU sekarang yang paling nggak PKB. Struktur NU di masa Gus Yahya ini yang paling tidak Caimin.
Ini pengamatan apa pertanyaan? Nggak tahu pertanyaan. Oh. Ini kan sampai vis-a-vis gini. Iya, Saya nggak hafal semua pengurus sampai bawah semuanya. Saya ini warga Kayaknya warga NU kultural malah banyaknya Struktural. yang Gus Durian deh. apa struktural apa? Sekarepmu. Sakarepmu. Nah, kan Mbak Yeni struktural kan? Iya. Mbak Lisa. Kayak Mbak Lisa Saya di ya, PBNU, saya Iya. ketua badan. Iya. Ya sama Iya, justru sama struktural juga. Kata Inaya kan gitu. Tapi Apa? saya Aku NU. Apa keluargaku udah dinasti oligarki sekarang di sana kan? Apa lu? Kakak-kakakku udah masuk. Inaya tuh maksudnya Mbak jadi backup kita. Ya, apalagi kalau berhadapan Nanti- sama ormas biasanya. Ina juga masuk di struktur. Masuk dia. Masuk juga dia. Di Sekretaris apa? di apa ya? Iya. Les Bumi. Les Bumi. Apalagi dia. Kita mau taruh foto dia di sini supaya aman dari palakan-palakan. Pakai baju banser ya. Iya. Apalagi Pakai Inaya banser. skillnya. Gimana tuh Mbak soal vis-a-vis ini? Ya saya Ini udah nggak bisa diumpetin lagi menurutku, udah terbuka sekali Iya. dong kalau kayak gini. Itu kan yang saya komentarin. Makanya kemudian saya dibully sama Caimin gara-gara komentar ini. Kenapa sih harus diametralkan begini? Kasihan yang bawah. Apapun orang tuh masih banyak curhatnya ke saya. Gitu gelisahnya. Ke saya masih denger. Gitu. Makanya saya ingetin, nggak usah lah bikin-bikin pernyataan yang kayak gitu. Nah, Membentur-benturkan. bentur-benturkan jadinya. Berarti Jadi terbentur di bawah. Tapi ya udahlah itu Ini ini sendiri. Apakah ya misalnya gini. Ya ini- kultural NU kan kultural NU yang mana? Selama ini kan yang dianggap kultural NU kan Banyak kultural Gus NU ada Durian. yang kultural NU ada yang nyoblos Golkar, ada yang nyoblos P3, ada yang nyoblos Nasdem, Gerindra dan lain sebagainya malah. tergantung. Itu lebih banyak. NU itu berapa sih jumlahnya? NU itu kalau dilihat dari hasil riset banyak lembaga-lembaga survei yang kredibel, hasilnya adalah hampir 50% dari umat Islam di Indonesia NU. beribadah Iya. beribadah dan terikat. merasa ya. terafiliasi dengan NU, Iya. merasa punya hubungan dengan NU. Ya. 21% mana jadi Intinya dibilang yang dibilang NU secara KTA. yang KTA sedikit, saya aja nggak punya KTA, KTA Masa sih? Katunu nggak punya Katunu. Padahal Gitu. kalau kata Wahyu Muryadi bisa untuk ini Mbak, apa namanya kalau nggak pakai helm bisa lewat. Karena yang tanda tangan Kiai Said. Kalau kata Cak Nun, dari mana kamu mau masuk nonton Indonesia lawan Malaysia, Mbak? Masuk dari mana kamu? Anggota. Anggota mana? Dikira polisi. Anggota Banser. Anda anggota Banser. Kalau kata Wahyu Iya, Muryadi. Modal cepak. Ini Nah, jadi- kalau SIM Kapolres yang tanda tangan, ini Kiai Said. Udah bingung tuh ya. Lebih sohe ya. Jadi apa namanya? Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, penduduk Muslim di Indonesia kan lebih dari 200 juta. Lebih dari 200 juta. Kalau katakanlah setengahnya atau 40%-nya itu orang NU. Itu udah hampir 100 juta sendiri loh. Harusnya Nah, PKB bisa equal dengan Nah, segitu. itu Caimin pertanyaannya. juga bisa Kenapa segitu. kok cuma 13 juta? Kalian masuk Ganjar. Iya, Caimin harus Kenapa kok lebih banyak orang NU yang milih Mas Ganjar? lebih besar daripada Anies Rashid Baswedan? Berarti Nah, bisa gitu. Nah, itu jadi Pak itu kan Prabowo. pertanyaan. NU kultural yang dikatakan NU kultural itu sopo? Karena NU kultural rata-rata nggak milih PKB malah mayoritasnya. Jadi yang milih PKB sedikit cuma 13 juta, padahal NU kulturalnya 100 hampir juta. 100 juta. Nah, jadi kalau mau bilang kultural tambah memojokkan diri sendiri langkah-langkahnya menurut saya. Kasihan itu. Tapi dalam tradisi politik ya Mbak ya, seberapa punya pengaruh sih struktural mempengaruhi kultural? Ya. Pilihan dan preferensi di struktural ini bisa berimbas pada tadi 100 juta Ya, ya. split tiket voting. split ticket voting Tetap ini. ada faktor karena ini berkaitan dengan kemampuan konsolidasi. Struktural itu memberikan kemampuan untuk berkonsolidasi terutama ke daerah-daerah. Ada pintu masuknya dulu nih. Kemudian diselenggarakan acara-acara, sosialisasi gagasan dan lain sebagainya itu kan lewat struktur. Jadi kalau strukturnya kemudian melihat bahwa PKB sekarang berseberangan dengan NU, ya mereka tidak akan tergerak untuk mensosialisasikan PKB lagi. Gitu. Oke. Bedanya di situ. Sudah Ya nggak sampai akan bisa naik. 13 mau naik sampai 100 juta ya susah. Apa sebabnya, Mbak? Menurut Mbak Yeni?
maksudnya apakah karena Caimin ini tidak mampu menjadi pengikat semua kelompok yang ada di internal, internal NU. Internal NU, Iya. apakah NU-nya yang terlalu besar yang justru baju PKB-nya yang kekecilan atau gimana sih menurut Mbak ini? Baju PKB-nya dikecilkan. Dus duriannya nggak ada, ya cuma aja ada dus durian itu. Jadi kan udah susah. Dulu Gus Sehingga Dur orang gimana pikirannya soal PKB itu sebenarnya, Pak? Apakah terbuka memang untuk semua. Terbuka, partai terbuka untuk semua. Nah, jadi ya Kang Muslim aja masuk PKB dulu, Bos. Iya. iya, Muhammadiyah. iya. Bajunya Juga ada yang non dikecilkan. Muslim juga ada. Bajunya dikecilkan, Dit. Ini menarik nih. Untuk Bajunya apa? dikecilkan. Kita ini ya orang yang dari awal udah PKB aja nggak bisa masuk, senior PKB aja nggak bisa masuk. Artinya kan memang nggak. Ini orang-orang sendiri, orang internal sendiri aja nggak bisa masuk sekarang, nggak bisa nggak bisa berekspresi secara politik di PKB. Kan berarti kan seharusnya potensinya jauh lebih besar PKB. Tapi kenapa itu. ya, Mbak ya? Awunya tetap ada itu dari zaman ke zaman, dari rezim ke rezim ya. Ya, itu Tetap ada di dalam, tetap mendapatkan pos-pos jabatan yang strategis, tetap dipercaya sama orang yang berkuasa sebagai bagian dari koalisi utama. ya karena menjadi bagian dari koalisi. Menjadi bagian dari koalisi. Siapapun pemimpin di Indonesia pasti butuh dukungan dari parpol. Ya udah otomatis kan. Nah, selama menduduki jabatan formal, tadi saya katakan jabatan formal bisa dipakai untuk melakukan negosiasi politik dengan sesama elit politik. Tetapi jabatan formal ini tidak bisa dipakai untuk merebut hati rakyat. Ada dua hal yang berbeda. Mantap, Bos. Mantap banget ya. Tapi kita nggak boleh bilang mantap, nanti disangka mendukung. Ya, Mbak ini mau bilang dulu Gus Dur punya dua-duanya. Lu yang bilang aja nggak usah gue. Anda tolonglah, kita kan juga harus cari makan ini, Mbak. Caimin punya satu. Maksudnya kan gitu. Ya. Aspirasi Yeni Wahid dan Gus Durian di 2024 akan kemana dan kriteria seperti apa, dan apakah tadi upaya untuk membuat partai lagi masih tetap digelorakan apinya, atau mau balik ke rumah yang sudah dibangun Gus Dur gitu. Ya itu kan tadi bilang lagi. Tergantung ongkosnya belum ada. Belum cukup, Bos. Kalau bikin partai baru ongkosnya berat. Iya ya. Kalau pilihan politik ya kita lihat nanti dari calon-calon yang ada. Siapa sih yang akan mendapatkan nominasi? Kan sekarang ini di Indonesia banyak sekali hurdle-nya, banyak sekali hambatan untuk bisa dicalonkan. Ini bukan masalah dia punya popularitas, tapi juga dicalonkan tidak oleh partai. Nah, kita lihat banyak calon-calon yang populer tapi kan nggak punya partai. Nah, bisa mencalonkan diri nggak? Kita belum tahu nanti siapa yang akhirnya akan mencalonkan diri itu siapa. Kita belum tahu. Titik ini pun kita belum tahu. Tapi bahwa kita wajib menjalin komunikasi dengan semua calon agar bisa meneruskan aspirasi mereka. Sehingga ketika mereka nanti terpilih, maka aspirasi politik kita, pemimpin tersebut membuat peraturan-peraturan yang tidak diskriminatif, mempertahankan kesatuan bangsa, mengedepankan perilaku politik yang mengayomi semua, lalu bekerja keras sekali untuk membuat kemajuan, terutama dalam hal kesejahteraan di masyarakat. Itu kan penting. Kita harus punya komitmen dari calon pemimpin kita ini. Politik tujuannya apa sih? Politik itu apa sih? Kan pertanyaannya kan gitu lagi. Politik itu kan adalah mekanisme konsensus dari seluruh warga kita. Mekanisme untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Tujuan kita semua apa? Negara ini didirikan supaya rakyatnya aman, makmur, sejahtera kan gitu. Dan kemudian Indonesia bisa terlibat dalam percaturan dunia. Marwahnya terangkat kan sesimpel itu. Nah, proses politiknya ini adalah proses di mana rakyatnya semua setuju bahwa ini loh pemimpin, misalnya sebagian besar rakyat mayoritas akan setuju pada si A yang dianggap bisa memperjuangkan aspirasinya. Ada yang aspirasinya agar apa sih? Ya anakku jangan sampai dong sekolahnya ketinggalan. Masa hanya anak-anak yang di kota besar aja yang bisa sekolah tinggi? Ada juga aspirasinya yang adalah di kampungku banyak banget yang stunting. Masih 30% anak Indonesia ini masih stunting. Nah, kalau kita mau mencapai yang namanya cita-cita kita, ya,
yang katanya prediksi Indonesia 2045 Indonesia akan mencapai zaman keemasan. Ini sesuai prediksinya PricewaterhouseCoopers, menjadi kekuatan nomor 4 ekonomi terbesar di dunia. Itu kan harus ada langkah-langkah yang mesti disiapkan. Saya bicara dengan dokter gitu misalnya, orang-orang yang bekerja dalam bidang kesehatan masyarakat. Apa yang dikatakan? Mbak, kita hanya punya waktu 2 tahun untuk nyiapin calon-calon pemimpin 2045 nanti. Sekarang momennya, Mbak. Kebayang nggak kalau 30% bayi-bayi kita masih stunting? Mau jadi pemimpin seperti apa nanti 2045? Artinya kita nggak akan mungkin bisa meraih cita-cita tersebut. Nah, jadi harus disiapkan sekarang. Nah, sekarang kita juga lihat PISA score anak-anak sekolah kita. Jauh banget ketinggalan dibandingkan negara-negara lain. Udah Ya, merdeka belajar. udah merdeka segala macam gitu kan ibaratnya. Nah, sekolah-sekolah atapnya masih rontok, ya kan? Lalu kemudian di desa-desa terpencil belum dapat listrik. Di Jakarta Utara aja masih banyak banget yang susah air. Betul. Jakarta loh ya. Jakarta loh ini yang susah air, harus beli air bergalon-galon. Gubernur. Sementara ya ini harus kita tanyakan kan hal semacam ini. Kenapa? Artinya apa? Masa orang kaya lebih murah membeli air dibandingkan orang-orang miskin di daerah Jakarta Utara? Oke. Kan gitu, mereka beli 1 galon berapa harganya? Jauh lebih mahal per debit airnya. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, ini yang harus kita komunikasikan ke semua calon pemimpin. Program lo apa? Kita ini Yeni Wahid secara pribadi atau kita yang mewakili orang-orang yang memiliki aspirasi Gus Dur? Yani Wahid dan kawan-kawan. Nih Gitu. itu kan high politics, Mbak. Hmm. Low politicsnya gimana nih? Idealnya adap-adapan sama Caimin apa enggak nih 2024? Karena dalam 2 kali pemilu barengan. bareng. Iya. Walaupun nggak bareng juga. Iya, Iya, maksudnya tapi kan baik sama-sama take mendukung side orang yang gitu. Nggak sama. pernah bareng. Iya. Masa sih? Kan 2019 Mbak Ya, ini beda dukung Pak aja. Jokowi. Iya, saya dukung Pak Jokowi. Iya, Dua Caimin periode juga. Caimin Iya. juga. Tapi nggak pernah bareng. Nggak pernah gini. Kita pemilu damai ya. Nggak pernah. Di lapangan nggak pernah. Orang Gitu. Cilegon ya Mbak. Oh, toh juga sama-samaan pun nggak pernah bareng juga. Iya, gitu. jadi ya Nggak ngaruh masing-masing juga, aja iya. ya. Nggak ngaruh juga sih ya. Ya, yang paling Karena ya tadi kan saya katakan sebenarnya saya itu gak ada masalah. Saya anteng-anteng aja. masa nggak ada masalah? Ya ada dong. Sampai gue digituin baru gue bermasalah. Waduh. Lu masih pakai foto babe gue, lu terus gue dibully di Twitter. Wah, sudah agak kelewatan nih gitu. Baru sekarang masalah lagi jadinya. Gitu. Oh berarti Tadinya- ada perlawanan lagi dari ini nih. Hah? Ada movement lagi nih. Ada Enggak lah. fighting lagi. Goda-godain. Dari dulu kita cuma bisa gerilya. Cie. Gerilya ini berarti Cek tiba-tiba orang lagi santai Gerilya aja disergap bisa bos dari bikin kanan Indonesia kiri. merdeka. Oh gitu ya. Jenderal Sudirman tuh ya gerilya. Iya. Mbak seberapa ini terakhir banget nih. Kan dulu dong, ini calon pemimpin aja Oh iya, tuh calon menarik pemimpin, pasti iya, soal Imin mulu kayaknya Enggak, hidup gue juga enggak. bukan. Ya kan kita juga goda-godain. Iya. Mbak. siapa tahu mau datang ke sini juga Caimin kan. Iya, karena kita udah ini juga. Gimana Mbak? Apalah Mbak ini mau ngomong apa terserah. Calon pemimpin. Enggak gini. Kan tadi kita dan Yeni dan Politik kawan-kawan. PKB terlalu kecil lah. Ini, Iya, ini iya. menurut saya urusan kecil. Yeni enggak Bisa diselesaikan dengan apa ya nanti ini kita hidup itu harus percaya pada keseimbangan alam, termasuk dalam politik. Orang jangan berpikir bahwa dia akan selalu di atas. Orang jangan selalu berpikir bahwa dia akan selalu berkuasa. Ya, selalu ada up and down. Roda kehidupan berputar. Nah kalau sekarang semuanya di atas pasti akan saatnya turun. Makanya penting bagi kita ketika di atas nggak sewenang-wenang, nggak semena-mena, tapi memang bekerja untuk kepentingan masyarakat. Sehingga ketika turun tidak post power syndrome dan tidak ada masalah. Gitu, tetap dicintai oleh masyarakat dan pengikutnya. Itu penting banget. Ini bukan soal Mas Imin ya, bukan Caimin ya. Ini buat semua, ngingetin buat kita semua. Termasuk saya. Nanti kalau tahu memutuskan, ya udahlah gue terjun lagi di politik praktis misalnya. Saya harus mengingatkan diri saya, jangan gede kepala ya gitu. Dengerin tuh suara rakyat. Lu di sini ngapain? Tugasnya apa? Ini amanah apa harus dijalanin kan gitu. Yeah. Itu untuk apa sih? Ya supaya kita bisa ninggalin legacy yang bagus. Yeah. Kita yang dikenang apa sih? Berapa banyak sih sekarang mantan menteri? Berapa yang kita ingat? Berapa yang masih kita perlakukan dengan baik? Orang Indonesia kan suka begitu kadang-kadang. Kalau lagi belum ada berkuasa jabatan. aja, kalau lagi berkuasa, aduh,
Kalau segala bukan cuma tasnya diangkatin, apa semuanya kalau perlu digendong. Kalau kami Begitu masih nggak Kecuali Mbak menjabat, Yeni masih pakai pas kasihan. pampres bos. kalau kami masih Enggak rajin lah, ke rumah Prof Ikam, Mbak, tenang. Masih kita hormati. Artinya apa? Artinya apa? Karena fokus ke karya kan. Iya betul. Kalau sudah fokusnya ke karya itu beda. Iya. Mau punya jabatan formal atau tidak, itu cuma sekedar jabatan aja, itu alat. Mbak kalau ngukur-ngukur kekuatan gimana ya? Gus Dur dengan para pendukung atau kelompok politik pro Gus Dur itu seberapa besar sih sekarang, Mbak? Kalau mau ukur-ukur kekuatan nih Untuk misalnya. apa? Ya I don't know, buat kuantifisir aja kalau misalnya Mbak ini nanti misalnya Waduh, nggak deklarasi tahu, nggak seperti pernah nggak pernah 2019. oh, Kan 2019 kami kita banyak sekali iya. organ-organ. Nah, maksudku itu jaringan kiai kampung, nah itu jaringan ustazah. kalau bicara kuantitas itu numbersnya tuh kita bisa membayangkan berapa sih dibanding suara PKB gitu. Jadi kan kita punya bayangan juga gitu, Mbak. Mendingan tanya ke pengamat politik. Kalau saya ngomong sendiri kayaknya gede-gedein sendiri. Aduh, udah nggak objektif. Tapi ditanya aja. Dari hasil pemilu kemarin kan juga ada. Kalau efeknya. organisasinya ada berapa banyak gitu lah gitu. Banyak di Banyak bawah. banget Ya kayak kampung, ustazah, lalu kemudian pengusaha-pengusaha yang bergabung, yang Gus Durian, banyak macam-macam. Seniman juga ada. Gitu. Belum lagi asosiasi masyarakat apa Madura gitu misalnya. Ini Wahyu Muryadi Gimana? nih. Itu kan banyak yang Mahfud MD, Bos. bersimpati gitu ya. Nah, itu kayak gitu-gitu banyak sekali. Oke. Apakah semua akan ikut saya? Enggak juga. Karena bukan saya yang mereka lihat, tapi nilai Gus Dur yang mereka perjuangkan. Kalau saya udah nyeleweng dari nilai Gus Dur ya pasti ditinggal juga. Ditinggal juga ya, Mbak. Iya dong. Nah, itulah yang harus jadi pegangan kita. Nah, jadi kesetiaannya pada nilai, jangan pada orang. Tuh, Inaya, kamu harus tetap kok Inaya? Aku udah ya. Malah kita kalau cinta mentok ya. Mbak Inaya tuh harus sesuai dengan nilai Gus. Kalau kamu ditinggalkan sama umatmu nanti. Anda jangan ngelawak-lawak aja, serius kali-sekali. Iya. Seriusnya itu kelawak. Oke. Nyentilnya jago kalau Ina. Ina Justru top. dia bisa menjadi apa? Dengan humornya kan. Iya. Ina itu kemudian ngingetin kita kan, kalau saya kan pedes, cabai 12 gitu kan langsung kan. Kalau Ina kan dengan humor kadang-kadang maknyes. Orang ketawa, tetap ketawa kecut, tapi ya ketawa. Getir banget. Itu mungkin jauh lebih Ya, efektif. kalau kadang-kadang jokesnya gitu, kalau nggak anak presiden udah hilang dia itu. Tenang aja, masih ada kakaknya. Jadi Mbak ini akan terus berpolitik ya ke depannya. Pasti, tapi bukan saya sendirilah, semua saudara-saudara saya, tapi kan politiknya kebangsaan. Nah, kalau politik praktis nggak tahu. Karena saat ini terus terang saya punya prioritas. Ya, salah satu yang yang prioritas saya kan tetap saya ingin bagi waktu saya untuk keluarga, untuk anak-anak. Anak saya masih kecil-kecil. Jadi saya udah jalanin semua kan, partai sudah, mendampingi Gus Dur, di kekuasaan sudah, jadi NGO pejabat sudah. publik sudah, gitu kan. Berat banget loh jadi pejabat. Jangan dikira. Berat sekali karena yang harus membayar itu salah satunya adalah keluarga kita. Dia akan kehilangan banyak waktu dengan kita, dan itu berat. Saya sendiri baru menyadari bahwa ternyata ada trauma yang saya alami. Dulu kan sering banget ditinggal-tinggal bapak. Gitu waktu kecil, dan itu ada rasa kehilangan. Pastinya. Nah, saya ingin anak saya lebih mendapatkan waktu yang lebih banyak dari ibunya saat ini. Jadi kalau untuk untuk ini formal gitu ya nanti sholat istikharah dulu. Kalau memang tugasnya sudah harus dilakukan pada detik ini, ya sudah dilakukan. Tapi kalau boleh memilih, mendingan gak dulu. Pengen main sama anak-anak dulu, lebih happy, bisarin panjat tebing, juara panjat dunia tebing ini terus. seru juga dapat emas ini top ya Mbak ya. Kita, aduh. Seru, paten nih bos. Nomor 1 panjat tebing kita, bos. Top Iya. panjat Ya, tebing. PKB aja nomor 4. Tapi saran buat Mbak, gue mau nengok dulu aja. Saran terakhir buat Mbak Yeni Partai buat, panjat tebing Indonesia. iya. Saran terakhir buat dari Mbak Yeni untuk Mas Muhaimin. Lebih cocok pakai Gus Ami, Gus Muhaimin apa? Udah sering rebranding, Mbak, gitu. Kalau Gus Dur kan satu aja. Saya kan melihat dulu. gini ya, yang saya apresiasi dari semua ini itu adalah kreativitas netizen.
Aktivitas netizen itu lucu-lucu banget. Ada Gami kan? Ada itu? juga ada poster Gami 2024. Gami itu Gaimin 2024. Aduh. udah kita baik Ini netizen aja yang bikin kan. Artinya apa? bukan disuruh Yeni ya. Sama sekali. Saya juga pengen tahu siapa sih yang bikin ini. Kalau kreatif sih. Boleh juga. Nah, artinya apa? Banyak yang nggak cocok sama dia. Ya sudah gitu. Saya Kembali ke rakyat. pesan terakhir. Berpolitik harus tetap berlandaskan etika dan moral. Belum terlambat. Seberapa boleh Gus Dur diperlakukan di PKB ke depan, Mbak? Ya, Seberapa? akui dulu dong apa yang dilakukan terhadap Gus Dur. Lalu lakukan langkah-langkah untuk menghapus sejarah PKB pernah menurunkan Gus Dur itu. Dan itu dokumen formal. Harus melalui proses formal politik. Kalau Caimin Cuma ngaku-ngaku doang nggak ada masalah ya. Tapi kita minta izin pakai foto Gus Dur ya Pak ya. kalau kita boleh, Pak ya. Kita boleh. Kamu tidak berseteru. Kamu kan nggak jualan. Kamu Iya. jualan nggak? Kalau Kalau Caimin jualan kaos banyak itu di sekitar itu boleh tuh apa ya. kita malah Iya. senang. IP-nya boleh dimiliki masyarakat lah ya. Gus Dur udah meninggal aja masih ngidupin orang, Bos. Iya benar. Saya dulu pernah loh Mbak waktu haul Gus Dur ke berapa gitu jualan baju di Ciganjur. Oh, bagus. Buka lapak. Oke. Iya bikin karton-karton gitu Ri. Tapi begitu sih hujan bos, gak laku bos. Akhirnya Wimar yang beli semua baju. Lu nggak izin Inayah kali. Iya, makanya Ya, Anda Inayah. direstui itu Iya, jadinya yang menghalangi. tuh. Siapa namanya anak Indigo itu dia? Lupa namanya siapa ya. Yang Inayah Iya. cerita itu tuh. Kenapa? Ada anak kecil kata Inayah tuh lepasin tangan emaknya terus teriak Abdurrahman katanya. Manggil Gus Dur. Kamu nggak sopan sama orang tua kayak begitu. Oh biarin aja Bu, kata Gus Dur. Dia itu lebih tua daripada saya. Gitu. Langsung Umur diem semua. batinnya. Iya, langsung diam semua. Oke, mantap juga menutup Mantap. acara ini ya. Terima Oke, kasih Mbak Yeni sampai Wahid. jumpa. Terima kasih Mbak Yeni. Blak-blakan Yeni Wahid. Sampai Selalu jumpa. belak-belakan ya. Bikin deg-degan. Sampai jumpa.